Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dengan kegiatan kelompok kami dalam menjual produk, yaitu saus Sinaja. Untuk yang pertama, ada perjalanan penjualannya. Di sini ada roadmap. Jadi kami memulai untuk penjualannya itu pada tanggal 3 Oktober 2025. Pada tanggal tersebut kita melakukan promosi khususnya pada produk frozen food, dan kami langsung mendapatkan pemesanan dan langsung mengirimkan produknya. Setelah itu pada tanggal 23 hingga 24 Oktober 2025 kita melakukan promosi untuk produk olahan, yaitu ada dimsum mentai, kemudian ada pentol dan tahu aci. Setelah itu kita langsung mendapatkan pemesanan juga pada tanggal 23. Kemudian pada tanggal 24 hingga 26 Oktober 2025 kita melakukan pengiriman pemesanan produk. Jadi kita melakukan pengiriman pemesanan produk pada hari Jumat hingga Minggu saja. Selanjutnya pada tanggal 28 hingga 30 Oktober 2025 kita melakukan promosi kedua atau melakukan penjualan yang kedua, dan mendapatkan pemesanan yang cukup lumayan banyak pada penjualan olahan pada minggu kedua, karena kita menghadirkan tambahan saus terbaru, yaitu Volcano. Setelah itu pada tanggal 31 Oktober 2025 hingga 2 November kita melakukan pengiriman pemesanan produk. Next. Pada tanggal 4 hingga 6 November 2025 kita melakukan promosi untuk penjualan yang ketiga. Terus pada tanggal 7 hingga 8 November 2025 kita melakukan pengiriman pemesanan produk, yaitu masih dalam proses pengiriman. Nah, ada beberapa varian saus yang kami hadirkan untuk tambahan rasa dari produk olahan kita. Yang pertama itu saus mentai. Nah, saus mentai itu memiliki perpaduan rasa dari creamy, gurih, dan sedikit pedas dengan sentuhan rasa asam yang khas. Nah, untuk saus mentai ini kami dapatkan dari toko yang menjual aneka frozen food dan aneka saus. Yang kedua itu ada saus Volcano. Saus ini itu memiliki rasa pedas yang kuat dan intens dengan rasa gurih, manis, tetapi tetap bikin nagih. Nah, saus ini juga kami dapatkan dari toko yang menjual aneka frozen food dan aneka saus. Untuk yang ketiga itu ada saus keju. Saus keju itu memiliki rasa yang gurih dan creamy karena dibuat dari keju yang asli. Untuk saus keju ini kami dapatkan dari online shop. Lanjut. Untuk saus yang keempat itu ada chili oil yang memiliki rasa pedas, gurih, dan aroma wangi rempah karena didapat dari kombinasi minyak cabai yang dicampur dengan berbagai rempah. Saus chili oil sendiri ini kami dapatkan juga dari toko yang menjual aneka frozen food dan aneka saus. Untuk yang terakhir itu saus bakar, memiliki rasa pedas manis yang pas di lidah dan memiliki aroma wangi ketika dibakar. Nah, untuk saus bakar ini berbeda dari yang lain karena saus ini didapatkan dari kami masak sendiri, yang mana resepnya kami dapat dari Google. Untuk bahannya itu ada cabai, sambal Indofood, kecap manis, dan sedikit garam.
Untuk distribusi, pertama kita mengambil produk. Pengambilan produk itu sebelumnya kita sudah list di Bapak Sigit. Kemudian tinggal ambil saja di ruangan jurusan. Lalu setelah sudah diambil, maka produk akan diawetkan di dalam freezer kos-kosan. Lalu ada koordinator distribusi. Setelah disimpan dan mendapat informasi dari tim masak, lalu bahan mentah akan dialokasikan kepada tim masak. Next. Nah, untuk memasak saya serahkan kepada Mas Yuda. Oke, setelah dapat informasi dari tim marketing dan tim distributor dari sesuai pelanggan, kita akan memasak untuk dimsum dan pentol dan tahu aci. Untuk dimsum itu kita olah dengan dikukus selama 25 menit. Setelah dimasak selama 25 menit, itu kita berikan saus pilihan sesuai dari pesanan customer. Untuk dimsum itu defaultnya mentai. Setelah diberikan saus, kita lakukan torch pada saus tersebut. Kemudian untuk pentol dan tahu aci, pengolahan pentol dan tahu aci ini dilakukan dengan cara direbus selama 10 menit. Setelah itu diberikan saus racukan sendiri untuk defaultnya, dan untuk customer itu bisa request mau saus apa, tapi untuk defaultnya itu saus racikan sendiri. Setelah itu dilakukan torch agar dapat memberikan aroma smoky pada pentol dan tahu aci. Next. Oke. Setelah dilakukan pemasakan, kemudian dilakukan penyajian. Next. Untuk penyajian sendiri itu untuk dimsum itu diberikan pada kemasan lunchbox craft paper itu kayak kardus kertas ukuran XS. Untuk dimsum ini itu muat dengan isi 6 dan 9, maksimal itu 9. Untuk dimsum premium itu maksimal satu kardus itu isi 4. Kemudian untuk pentol dan tahu aci itu kemasannya berupa plastik. Yang sebelumnya tuh pentol dan tahu aci ditusuk dengan 5 item per tusuk. Kemudian untuk ekstra saus, kemasannya berupa saus cup 25 ml. Dan untuk ekstra saus ini diisi enggak full ya. Jadi diisinya itu sekitar 15 sampai 20 ml. Oke, setelah selesai dilakukan penyajian, kemudian dikirimkan ke distribusi. Dilakukan pengiriman pada pelanggan. Oke, saya serahkan ke tim Mas Ilham. Ya, setelah mendapat informasi dari tim masak yang sudah jadi, kemudian setelah mendapat informasi dari pelanggan, yaitu berupa waktu, jam atau ya jam dan lokasinya, maka tim distribusi akan mengirim ke lokasi tersebut dan jam itu juga. Kemudian memastikan produk olahan sampai ke tangan pelanggan juga. Oke, lanjut ke tim keuangan. Lalu di keuangan sendiri, jadi saya mencatat keuangan pemasukan itu setelah produk telah diterima oleh pelanggan. Di sini adalah grafik pemasukan dari penjualan kita selama 2 bulan. Ini mengalami kenaikan dan penurunan, tapi labanya itu masih tetap memuaskan, yaitu sekitar 30% dari omset. Lalu untuk pencatatannya itu saya menggunakan spreadsheet, Google Spreadsheet ini. Di sini ada untuk tanggalnya, kapan dikirim, nama produk, lalu kategori dan jumlah, harga satuan, lalu metode pembayarannya itu menggunakan apa. Setelah itu ada labanya juga. Nah, di sini saya juga mencatat untuk harga dan laba setiap produk. Seperti pentol kemasan itu dalam frozen, jadi di produk frozen itu kita mengambil labanya itu sekitar 5 ribuan semua frozen food.
Lalu untuk dimsum ini sekitar 7.000-an, 7.600. Yang dimsum mini 9 itu 9.800. Lalu untuk dimsum premiumnya itu labanya 4.400. Untuk pentol dan tahu haji itu labanya 600, dan untuk persausan itu labanya 500 saja. Nah, untuk produk yang paling laku itu adalah dimsum mini yang 6. Banyak pesanan oleh pelanggan itu dimsum mini yang isi 6. Lalu akan dilanjutkan oleh tim strategi pemasaran. Untuk untuk strategi pemasaran, next. Strategi pemasaran, kami menentukan target pasar untuk penjualan produk, khususnya itu pada kalangan mahasiswa dan warga sekitar daerah Telang. Untuk strategi penjualannya, kita menggunakan Open PO. Jadi kita menerapkan konsep Open PO agar meminimalisir adanya produk yang busuk atau terbuang sebab tidak adanya minat dari pembeli. Kami juga menerapkan gratis ongkir bagi daerah Telang, dan pada daerah lain kita menyesuaikan tergantung jarak dari lokasi dari pembeli. Selain itu kita mengenalkan produk dan meningkatkan pembeli. Kami membuat sebuah pamflet produk promosi yang di-share pada status WhatsApp dari anggota kelompok. Kemudian kita juga menge-share pada grup-grup yang biasanya digunakan untuk promosi produk. Next. Untuk strategi ke depan untuk mencapai target. Next. Dari penjualan pada minggu ketiga, kita melihat atau menganalisis adanya penurunan pemesanan, sehingga strategi untuk kedepannya kami akan mengadakan sebuah diskon pada hari tertentu seperti tanggal cantik, yaitu 11/11, dan kebanyakan dari konsumen itu mengeluh pada harga produk. Jadi kami akan mempertimbangkan untuk menurunkan harga produk demi meningkatkan penjualan dan mencapai target omset. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kayaknya